Stop doing investasi saham dengan cara konvensional. Lakukan pendekatan yang lebih dalam dan strategis. Dalam dunia investasi, pendekatan jangka panjang seringkali disimplifikasi menjadi narasi klasik. Beli saham bagus, tahan lama-lama, nikmati compounding. Tapi untuk investor profesional yang telah lama berkecimpung di pasar, narasi seperti ini tidak lagi mencukupi. Pasar bukan hanya medan bagi angka dan laporan, tapi juga laboratorium bagi perilaku manusia. Eksperimen kebijakan global dan teknologi yang bergerak lebih cepat daripada model valuasi bisa mengejarnya. Maka dari itu, pendekatan jangka panjang harus berevolusi, bukan hanya dalam durasi tapi dalam kedalaman berpikir. Mindset investor jangka panjang sejati bukan tentang berapa tahun saham dipegang, tetapi tentang seberapa lama sebuah ide bisa bertahan dari tekanan realitas. Profesional sejati memahami bahwa bukan semua saham pantas ditahan hanya karena waktu. Ketahanan ide, tesis investasi yang disusun secara multidimensi, adalah fondasi sesungguhnya. Di dunia profesional, conviction adalah mata uang. Dan conviction itu bukan dibangun dari hype, melainkan dari interpretasi orisinal terhadap dunia yang kompleks. Banyak investor profesional kini mengalihkan perhatian mereka pada alfa yang tidak muncul dari angka, melainkan dari perilaku. Disinilah konsep menjadi sangat penting. Pasar bukan rasional, ia emosional. Dalam volatilitas ada peluang tersembunyi, bukan untuk membeli saat semua takut secara buta, tapi membaca pola dari ketakutan itu, apa yang memicunya, siapa yang mendominasi reaksi pasar, dan bagaimana siklus psikologis tersebut membentuk anomali yang berulang. Profesional yang lihai tidak hanya tahu kapan harga turun, tetapi mengapa pasar bereaksi secara tidak proporsional terhadap informasi. Strategi jangka panjang tidak lagi hanya mengandalkan laporan tahunan atau presentasi investor. Profesional perlu menjelajahi data yang tak konvensional, aktivitas R&D dibandingkan kapitalisasi pasar, volume kontribusi pada platform open source untuk perusahaan teknologi, hingga data logistik rantai pasok yang bisa di-crawl dari sumber terbuka. Ada edge yang bisa dimiliki dari keterampilan menghubungkan titik-titik data di luar laporan keuangan konvensional. Hal lain yang kerap dilupakan adalah bahwa dunia berubah lebih cepat daripada model ekonomi klasik bisa memprediksi. Oleh karena itu, investor profesional perlu menyusun strategi rotasi sektor, bukan hanya berdasarkan siklus ekonomi klasik, tapi dengan memperhatikan perubahan rezim global, pergeseran kebijakan moneter, dinamika geopolitik, hingga tren sosial yang membentuk regulasi baru. Dalam momen-momen ini, saham-saham yang tampak stagnan bisa berubah menjadi pemenang baru. Tapi ini hanya bisa dilihat oleh mereka yang memahami konteks besar di luar grafik. Dalam jangka panjang, nilai sejati dari sebuah perusahaan seringkali tidak terlihat pada produk utamanya, melainkan pada opsi tersembunyi di masa depan. Konsep ini dikenal sebagai di mana perusahaan memiliki potensi yang saat ini tidak dihargai oleh pasar, tapi bisa menjadi engine pertumbuhan baru di dekade berikutnya. Ini bisa ditemukan dalam unit bisnis kecil yang masih rugi, divisi baru yang sedang eksperimen, atau akuisisi kecil yang belum mendapat sorotan. Profesional yang memperoleh kezagan void safaring sense expaphone. Tetapi dengan potensi, selalu datang risiko. Profesional sejati tahu pentingnya. Lindung nilai dalam konteks jangka panjang bukan soal meminimalkan kerugian harian, melainkan mengunci ketahanan portofolio tanpa membatasi potensi upside. Ini bisa dilakukan dengan strategi seperti long-term equity securities, kombinasi covered calls untuk saham yang mulai mendekati nilai penuh, dan diversifikasi ke aset alternatif yang memiliki korelasi negatif dengan ekuitas. Dalam permainan informasi, kecepatan bukan segalanya. Justru yang lebih penting adalah kedalaman. Bisa dimanfaatkan secara etis dengan melakukan wawancara informal, riset lapangan, dan mengamati komunitas niche di mana informasi non-publik tapi legal sering muncul lebih dulu. Dalam dunia profesional, keunggulan bukan datang dari rahasia besar, tapi dari kumpulan fakta kecil yang diabaikan banyak orang. Salah satu pendekatan paling menarik untuk investor jangka panjang adalah strategi yang disebut sebagai
Banyak perusahaan besar dianggap sudah kehilangan daya saingnya karena tidak lagi inovatif atau tergerus disrupsi. Tapi profesional sejati bisa membaca narasi yang belum selesai. Microsoft di era pra-Satya Nadella adalah contoh sempurna. Perusahaan dengan moat lama yang tampak mati, namun sedang dalam proses transformasi fundamental. Investor yang peka terhadap momen seperti ini akan menuai hasil besar saat pasar kembali menyadari potensi barunya. Namun tidak hanya portofolio yang harus rebalancing, cara berpikir juga harus disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam dunia profesional, hal terpenting bukan hanya mengukur kinerja saham, tapi mengevaluasi ulang tesis yang mendasari tiap keputusan. Setiap 6 bulan, bukan hanya laporan keuangan yang harus dikaji, tapi juga asumsi mental yang mendasari keyakinan. Akhirnya, profesional dapat merancang strategi jangka panjang dengan pendekatan. Ini bukan sekadar angka, tapi struktur berpikir 5 saham dengan conviction tertinggi dan ketahanan ide jangka sangat panjang. 10 saham dengan pertumbuhan tinggi, namun perlu pantauan reguler. Dan 25 saham spekulatif dengan porsi terkendali untuk menangkap potensi outlier. Alokasi bukan berdasarkan jumlah, melainkan kualitas pemahaman atas perubahan yang sedang terjadi di dunia. Investasi jangka panjang untuk profesional tidak bisa lagi bersandar pada doktrin lama. Diperlukan pendekatan yang lebih dalam, fleksibel, dan multidisipliner. Dari perilaku pasar hingga data alternatif, dari narasi tersembunyi hingga struktur portofolio berbasis conviction, semua itu menyatu menjadi strategi jangka panjang yang bukan hanya bertahan, tapi berkembang dalam dinamika dunia yang makin kompleks.